Anda menyaksikan debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024. Harap tenang Bapak Ibu sekalian, nanti ada waktunya. Saat ini kita akan kemudian dengarkan bagaimanakah pendalaman visi dan juga misi. Tapi berbeda dengan sebelumnya, untuk kali ini pendalaman visi dan misi khusus untuk para calon wakil wali kota dengan subtema menyelaraskan pelaksanaan pembangunan kota dan provinsi dengan nasional. Saya ulangi untuk kali ini, mohon maaf, khusus calon wakil wali kota. Dan untuk urutan menjawab juga sudah diundi sebelumnya pada saat technical meeting bersama dengan pihak KPU dan juga perwakilan dari pasangan calon. Saya akan memilih kembali secara acak melalui fishbowl di sini. Kita akan lihat untuk subtema kedua. Surat nomor berapakah kemudian yang kemudian akan diambil untuk amplop nomor 2. Bapak Ibu sekalian, untuk amplop nomor 2 pada subtema kedua, saya akan ambil untuk subtema kedua, amplop nomor 2, kita lihat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, yang B ya, kemudian saya ulangi kembali, ini adalah amplop untuk subtema kedua dengan nomor B dan masih tersegel Bapak Ibu sekalian, artinya kerahasiaannya masih tetap terjaga. Dan kemudian saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali saja dan waktu sama bagi seluruh pasangan calon adalah 1,5 menit. Saya coba bacakan. Dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah biasanya akan berhadapan dengan potensi kebocoran anggaran yang pada akhirnya akan mempengaruhi upaya untuk memaksimalisasi penerimaan dan pemanfaatan anggaran daerah untuk kepentingan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi saudara dalam mendorong diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD berdasarkan kondisi objektif Kota Sorong sekaligus melakukan upaya pencegahan terhadap potensi kebocoran PAD? Dimulai oleh calon wakil wali kota nomor urut 2, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Strategi dalam mendorong diversifikasi sumber-sumber PAD untuk mencegah potensi kebocoran, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antaranya, meningkatkan pelayanan di bidang teknologi informasi, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai Dispenda. Kedua, kerjasama dengan pihak swasta atau LSM dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah. Pajak daerah ini perlu diamankan karena pajak PAD sangat berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Kota Sorong. Di mana selama ini pajak PAD Kota Sorong masih tertinggal dibanding dengan kota-kota lain seperti Jayapura. Jadi sangat perlu untuk diversifikasi atau pengamanan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Sekian. Cukup, masih ada waktu? Sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kepada calon wakil wali kota nomor urut 3, waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Untuk mencegah kebocoran anggaran pada setiap pemerintahan tentu diperlukan ketelitian dari seorang pemimpin sehingga kebocoran itu tidak terjadi. Antara lain kita bentuk tim untuk mengawasi anggaran yang ada. Karena sebesar apapun anggaran yang kita siapkan untuk sebuah pembangunan, ketika tidak diawasi dengan baik, pasti tidak akan sampai pada titik yang akan kita tuju, yaitu pembangunan Kota Sorong yang kita inginkan. Selanjutnya,
Pengawasan-pengawasan yang saya maksud adalah tentu banyak hal. Ada LSM, ada konsultan-konsultan, terus kemudian pelibatan masyarakat di bawah, termasuk kita libatkan RT RW untuk mengawasi dari bawah sehingga kebocoran-kebocoran yang ada tidak terjadi di Kota Sorong. Selanjutnya, bahwa anggaran yang disiapkan di setiap 1 tahun anggaran memang pasti ada kebocoran-kebocoran itu. Oleh karenanya, jika kami insya Allah diberi kesempatan untuk memimpin Kota Sorong ke depan, insya Allah kebocoran-kebocoran anggaran tidak akan terjadi di Kota Sorong. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Anda habis, terima kasih. Kemudian kami coba giliran untuk calon wakil wali kota nomor urut 4 untuk dapat menjawab. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita ketahui bersama bahwa Kota Sorong belum maksimal atau belum mencapai penerimaan asli daerah yang maksimal. Salah satu penyebabnya yang kita catat adalah kebocoran yang terjadi pada penerimaan asli daerah Kota Sorong. Oleh sebab itu kami berdua, jika terpilih nanti menjadi wali kota dan wakil wali kota, kami berkomitmen, kami akan melakukan kontrak kinerja kepada aparatur sipil penyelenggara pemerintah negara di Kota Sorong, supaya menyelenggarakan pemerintah yang bebas, yang bersih dan bebas KKN. Kemudian yang kedua, kami juga maksimalkan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat, kemudian BPK, dan aparat keamanan, kepolisian, dan kejaksaan untuk mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat kebocoran PAD di Kota Sorong. Kemudian selanjutnya untuk memaksimalkan penerimaan asli daerah, kami juga akan memaksimalkan yang selama ini tidak maksimal, yaitu penerimaan sumber-sumber penerimaan asli daerah, baik itu dari pendapatan parkir, pendapatan pajak daerah, PBB, dan sebagainya. Saya kira lewat penyelenggara yang bersih dan bebas KKN, sumber-sumber itu dikelola secara profesional, kemudian pendapatan asli daerah bisa dimanfaatkan. Baik, waktu habis, terima kasih. Mohon tenang, Bapak Ibu sekalian, mohon tenang. Kita lanjutkan. Untuk pertanyaan panelis dijawab oleh calon wakil wali kota nomor urut 1, waktunya 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Pentingnya pengawasan secara ketat dalam rangka mengawasi sumber-sumber pendapatan daerah. Olehnya itu kontrol sosial dari masyarakat diperlukan. Kemudian fungsi-fungsi daripada inspektorat juga itu harus tidak diintervensi. Dia mandiri melakukan satu pengawasan yang sangat ketat dan disiplin. Kebocoran ini tergantung daripada sumber daya manusianya. Siapa yang melakukan gerakan-gerakan kebocoran itu adalah pemerintahan yang tidak good governance-nya. Artinya pemerintahan yang tidak bersih, pemerintahan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian ini bahwa pendapatan daerah itu harus dimaksimalkan. Olehnya itu pendapatan ini harus diposisikan proporsional. Artinya apa? Penerimaan yang sekarang ini bersumber dari pajak-pajak daerah, termasuk PBB, pajak hotel, pajak restoran, pajak rumah makan, itu semua diefektifkan. Dengan sendirinya bahwa pengetatan daripada pengawasan ini penting dievaluasi total. Akibatnya apa? Semua stakeholder yang menjadi wajib pajak harus terbuka dan akuntabel. Dia juga harus transparansi memberikan audit terhadap penggunaan daripada pajak itu sendiri. Mohon maaf, waktu habis. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah apresiasi untuk pasangan calon nomor 1, 2, 3, dan juga 4. Baiklah, nampaknya semakin semangat dan juga menarik untuk segmen berikutnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, saat lagi kami akan kembali dalam debat publik pertama calon wali kota dan wakil wali kota Sorong 2024.